Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Qala wa'lam annal abda fi haqqi dinihi ala thalathi darajatin. Dan ketahuilah annal abda, sesungguhnya seorang hamba, fi haqqi dinihi, di dalam hak agamanya, ala thalathi darajatin, terbagi atas 3 derajat atau 3 pangkat. Melanjutkan pembahasan kitab Bidayatul Hidayah, kita masih dalam bimbingan Hujjatul Islam Al-Imam Abil Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmatinya, amin. Setelah kita bahas minggu lalu ya terkait adab-adab atau perkara-perkara yang mesti dilakukan setelah kita melaksanakan sholat isyraq sampai tergelincirnya matahari, Imam Ghazali menyarankan bagi kita untuk mengisi waktu-waktu tersebut dengan hal yang bermanfaat. Maka beliau katakan dalam kitab ini ada 4 keadaan yang mesti kita isi untuk hari kita, dimulai dari ba'da salat isyraq sampai waktu zuhur, yaitu sampai tergelincirnya matahari. Al-halatul ula, yaitu keadaan yang pertama, maka kita isi dengan kita li talabil ilmi an-nafi, menuntut ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang menjadikan diri kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang membawa kepada diri kita menambah rasa cintanya kita kepada Allah. Ilmu yang membuat diri kita paham dan mengetahui segala aib dan cacat yang ada di dalam diri kita. Dan kemudian kita mengurangi terhadap cintanya kita pada dunia dan menambah cintanya kita pada akhirat. Itulah ilmu yang bermanfaat. Dan ini adalah yang paling afdal yang mesti kita isi. Jadi seorang manusia, seorang hamba itu mengisi waktunya, yang pertama adalah menuntut ilmu yang bermanfaat. Jangan sampai satu hari terlewat tanpa kita mendapatkan satu ilmu yang bermanfaat. Maka kita isi itu. Atau yang kedua, kata Imam Ghazali, kalau kita nggak mampu untuk menuntut ilmu yang bermanfaat, maka apa keadaan yang kedua itu adalah al-halatus saniyah an la taqdiru ala tahsilil ilmin nafi. Kalau kamu tidak mampu untuk mendapatkan ilmu yang manfaat, lakin tashtagil bi wadhaifil ibadat minadz-dzikri wal Qur'an wa tasbih wa shalah, yaitu menyibukkan diri kamu dengan tugas-tugas, dengan ibadah yang lain. Apa contohnya? Dengan kita memperbanyak zikir kepada Allah, dengan kita memperbanyak bacaan Al-Quran, dengan kita bertasbih memuji Allah, atau melaksanakan sholat sunnah. Yang pasti kita isi hari kita dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak mampu juga, kita nggak bisa tuh ngelakuin ibadah-ibadah gitu. Emang dasar orang sibuk, ya banyak banget urusan. Maka kita lakukan hal yang bermanfaat, antastagila bima yasilu minhu khairun ilal muslimin, yaitu sibukkan dirimu dengan hal-hal yang membawa dirimu itu kepada kebaikan terhadap kaum muslimin. Artinya melakukan kebaikan kepada orang lain, membahagiakan orang lain, ngajak makan,
Nraktir orang, bikin girang, kita bantu orang, ya, jenguk orang sakit. Itu termasuk kebaikan-kebaikan yang ada manfaatnya untuk orang lain. Jadi jangan cuma kita mengandalkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan yang manfaatnya untuk diri kita. Kayak kita sholat, puasa, itu makan kebaikan yang manfaatnya untuk diri kita. Tapi bagaimana caranya keberadaan kita di dunia ini, ya, terutama di sekitar kita, kita memberikan manfaat terhadap orang lain. Jadi kebaikanmu yaitu dengan kamu memberikan kebahagiaan terhadap orang lain. Karena itulah sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, inna ahabbal a'mal ilallah ba'dal faraid idkhalu surur 'alal muslim. Sesungguhnya amalan yang paling disukai oleh Allah setelah melaksanakan yang wajib adalah membahagiakan orang muslim lainnya. Bikin girang hati orang dengan keberadaan kita. Jangan dengan keberadaan kita orang pada gedek sama kita, orang pada benci. Maka jadikanlah keberadaanmu atau kedatangan kehadiranmu itu dinanti-nanti oleh orang banyak gitu. Wah, ada dia kita jadi girang tuh. Nggak ada lo nggak rame tuh. Kan keluar tuh bahasa begitu akhirnya. Ayo dong ikut dong, ayo dong hadir. Kalau nggak ada ente nggak rame tuh. Nggak asik, nggak seru. Nah, itu kebahagiaan yang kita lakukan terhadap orang lain, atau kita kebaikan yang membawa kebahagiaan terhadap orang lain. Karena yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bahwa ma wasaltu ilallahi ta'ala bi qiyamil lailin wala siyam nahar walakin wasaltu ilallahi ta'ala bil karam wa tawadhu wa salamati sadr. Tidaklah aku sampai kepada Allah, mendapatkan rahmat Allah dengan sholat malam, dengan puasa di siang hari. Akan tetapi kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, aku bisa sampai kepada Allah, aku dapat rahmat Allah itu dengan aku melakukan hal yang kemurahan hati. Aku merendah, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, wasalamati sadar, dan hati yang bersih. Dan kemurahan hati itu adalah berarti kita memberikan kebahagiaan terhadap orang lain. Kita berlaku kebaikan, melakukan meskipun kecil, tapi itu membuat bahagia orang lain, itu bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan remehin tuh. Biar kita nggak bisa tadi ibadah susah waktunya buat nuntut ilmu, ya kehadiran kita minimal bikin girang orang lain. Ya, jangan bikin sakit, malah jangan menyakiti orang lain. Atau nggak bisa juga begitu, kita emang gak gablek duit, mau ngajak makan juga nggak punya. Ada juga kita mah diajak mulu maunya. Iya, bikin girang kita nggak bisa. Ya udah, al-halatur rabi'ah, yaitu yang keempat, apa? Fashtagil bihajatika iktisaban ala nafsika wa ala iyalika. Yaitu sibukkan dirimu dengan memenuhi hajat di dalam mencari nafkah untuk dirimu atau untuk keluargamu, anak bini. Ya, jangan sampai anak bini kagak ada yang nanggung. Nah, kita itu tanggungan kita semuanya itu. Maka niatin kalau kita cari nafkah lillahi ta'ala dulu, niat kepada Allah. Ya, niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ya, mencukupi apa yang menjadi tanggungan kita, kebutuhan anak istri kita. Ya, minimal kita dulu dah, diri kita nih. Kan kalau nafkah tuh diri kita dulu, kemudian bini, kemudian anak-anak kita. Kalau masih ada keluasan, ke orang tua kita. Ibu dulu, ibu, kemudian ayah kita. Kalau udah begitu masih luas juga, baru ke siapa? Saudara-saudara kita, mau adik, mau kakak kita. Kalau masih luas juga, kasih keponakan. Kalau masih luas juga, kasih tetangga kita. Ya. Jangan janda lu duluin. Itu dulu tuh rentetan keluarga. Janda aja paling terdepan. Tar dulu. Ya. Kalau yang lain udah pada cukup. Nah, kalau udah begini kan kita ada keluasan dan banyak kita kasih. Nggak ada orang miskin. Nggak ada. Nggak ada orang miskin kalau udah begitu. Betul apa nggak? Iya. Ini mah udah duit banyak, anak cuman atu, bini atu, dikempet mulu duitnya. Akhirnya tetangga ya pada susah dah. Tuh lihat ajaran agama Islam. Jadi hal nafkah tuh kita sibukkan diri kita untuk mencari nafkah, terutama diri kita. Kemudian istri kita, baru anak-anak kita. Baru tuh rentetannya tadi, ibu kita, ayah kita, sampai terus
kemudian kerabat-kerabat keluarga kita, saudara. Jangan malah pada berantem. Yang satu dia punya keluarga kaya nih, adiknya, anak bininya, wow pada kaya. Abangnya, kakaknya emang susah, mau dapat kerjaan juga nggak bisa-bisa. Susah, berantem tuh. Rasa paling hebat, yang ini keturunannya, yang ini emang dia kagak punya kerjaan nih segala macam, hidupnya belangsak. Jangan, akhirnya bantu tuh begitu. Itu harus ada tuh. Ya. Bukan masalah nafkah tuh, bukan rumah tangga doang, ternyata diajarin tuh begitu tuh. Sampai ke sekeliling kita. Supaya apa itu? Itu namanya menggembirakan hati orang. Mentuman saat dia kagak kerja ngarepin kita doang. Kasih tahu pelan-pelan gitu ya. Jangan ngerasa, jangan ngungkit-ngungkit kalau udah ngelakuin kebaikan, namanya jangan ngungkit-ngungkit. Asal ingat, kalau kita melakukan hal tersebut udah ngebiraan nggak bisa, ibadah, memperbanyak zikir segala macam, baca Quran nggak bisa, sampai nuntut ilmu juga nggak bisa. Nah, kalau di dalam kita mencari nafkah, syaratnya nggak terpenuhi, yaitu jangan sampai ada orang lain yang tersakiti. Kita jaga lisan kita, kita jaga tangan kita. Itu syaratnya. Ya, syarat daripada kita mencari nafkah. Jangan sampai ada orang lain yang tersakiti gara-gara kita. Ya, maka niat lillahi ta'ala. Hifdzul lisan minad dam wal yad minad dam. Hifdzul lisan minad dam. Kata Habib Abu Bakar Al-Masyhur, menjaga kita punya lisan dari mencaci maki, ya, dari menghina, menghardik segala macam. Wal yad minad dam, dan tangan kita jaga daripada darah. Artinya apa? Jangan sampai kita melumurkan tangan kita dengan darah dari kita menyakiti hati orang lain. Ya, jaga itu. Udah pinter, bisa ngasilin duit banyak, duit pajak masih diembat juga. Namanya kan zolim, nyakitin hati orang tuh. Ada nggak yang begitu? Banyak begitu, cuman pada diem aja. Emang sama semuanya. Ya. Kalau begitu namanya selamat gak? Enggak selamat dia. Ya, dia kerja, dia nyari duit segala macam, tapi dia bermaksiat pada Allah, maka semuanya sia-sia. Jangan sampai kita semuanya ngikutin hawa nafsu dan juga setan. Naudzubillah min dzalik. Kita lanjut. Wa'lam annal 'abda fi haqqi dinihi ala 3 darajat. Dan ketahuilah sesungguhnya seorang hamba di dalam haknya agamanya. Artinya di dalam urusan agama nih kita bicara. Di dalam urusan agama, seorang manusia atau hamba Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi 3 derajat, 3 pangkat. Ada 3 tingkatan manusia di dalam perihal urusan agamanya. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, yang pertama imma salimun, ada kalanya orang tuh bisa jadi selamat. Selamat dari apa? Minal ithmi, dari dosa. Yang dikatakan selamat di sini adalah selamat dari dosa. Siapakah orang yang selamat itu? Wa huwa al-muqtasiru ala ada'il faraid, yaitu orang-orang yang membatasi dirinya untuk melakukan hal-hal yang fardu, hal-hal yang wajib, wa tarkil ma'asi, dan meninggalkan kemaksiatan. Jadi orang yang selamat itu dia hanya mencukupi dirinya jalanin perintah Allah, yang fardu dia kerjain, maksiat dia tinggalin, larangan Allah dia jauhin, udah. Itu doang. Sebatas dia ngelakuin yang fardu, aman ninggalin yang dilarang, ninggalin maksiat. Itu yang disebut salim. Itu orang yang selamat. Selamat daripada dosa maksudnya ya. Atau ada yang disebut rabih, yang beruntung. Siapa yang beruntung tuh? Beruntung di akhirat maksudnya. Wa huwa al-mutatawwi'u bil qurbati wan nawafil. Dia enggak cuma jalanin yang wajib, dia enggak cuma ninggalin maksiat, tetapi dia juga melakukan bil qurbat, dengan apapun yang mendekatkan dirinya kepada Allah, wan nawafil, dan yang sunnah-sunnah. Jadi
samping dia melaksanakan yang wajib, meninggalkan maksiat, dia juga menambah perkara-perkara sunnah yang dia lakukan dalam hidupnya. Maka itulah yang disebut rabih, orang yang beruntung. Kalau orang dagang, ada modal, pengen dapat untung namanya. Berarti kalau salim namanya balik modal. Ya, umpama kita dagang, modal kita 50 juta. Pas hitungan per tahun dihitung ternyata 50 juta, berarti namanya balik modal. Balik modal masih enak gak? Lah mending dah balik modal namanya. Nah itu salim tuh. Dia ngelakuin yang fardu, ninggalin dosa, ninggalin maksiat, dia disebut balik modal. Masih selamat gak balik modal? Masih selamat. Tapi dia usaha modalnya 50 juta, dapat genep setahun, dihitung ternyata dia punya pendapatan ada 100 juta, berarti untung berapa? Untung 50 juta, itu yang disebut beruntung. Sebab apa tuh tadi? Orang-orang yang dia tidak hanya melakukan yang wajib, tidak hanya meninggalkan maksiat, tetapi juga menambah perkara-perkara sunnah yang dia lakukan dalam kehidupannya. Di awal kitab ini pun dikatakan oleh Imam Ghazali, ya, kalau nggak salah di Adab Fitoah, di dalam tentang ketaatan, yang namanya amalan fardu itu, amalan wajib itu adalah sebagai modal utama. Sedangkan amalan-amalan sunnah itu disebut sebagai keuntungan. Maka kuncinya, orang yang dia ngelakuin yang fardu aja udah pasti masuk surga. Pasti nggak masuk surga. Ya salim, selamat, dia pasti masuk surga. Tapi kalau dia tambah dengan dia perkara yang sunnah, maka dia dapat keuntungan bonus dari Allah. Di surga tuh ada tingkatannya. Nah, dengan amal-amalan sunnah itulah yang menentukan di mana tingkatan surgamu, di mana tingkatan surga kita. Begitu adanya tuh dalam perihal agama tuh. Kalau kita nih hidup hanya sekadar melakukan yang wajib, kemudian ninggalin maksiat, ya kita masih kategori selamat dah. Artinya balik modal tuh tadi kalau ibarat pedagang. Tapi kalau kita tambah dengan perkara-perkara hal-hal yang sunnah kita lakuin, puasa sunnah kita kerjain Senin Kemis, sedekah kita lancar terus, nolongin orang, itu perkara-perkara yang sunnah kita kerjain itu, maka kita dapat keuntungan bonus. Ya, maka disebut sebagai rabih, yaitu orang yang beruntung di akhirat nanti. Atau yang ketiga, yang disebut khasir, orang yang rugi. Namanya rugi berarti balik modal apa enggak? Ya kagak. Dia dagang 50 juta, pas dihitung lah 40 juta. Emang anak bininya, cucunya pada ngembatin semua di warung, kagak pakai ngomong, nggak pakai bayar, lah habis. Orang Betawi kan begitu, biarin dah gue mah, dagang jam segini, bukanya jam segini, tutup jam segini, habis. Ama anak bininya, sama anak cucunya yang ngambilin. Ya, akhirnya pas dihitung-hitung, bukannya balik modal, lah tekor namanya. Nah itu khasir, orang yang rugi. Siapa orang yang rugi? Apa itu khasir? Wahwa al-muqassiru anil lawazimi, orang yang mengurangi anil lawazimi, dari hal-hal yang wajib. Artinya orang yang lalai, dia nggak ngelakuin apa yang udah diwajibin sama Allah. Dia tinggalin segala macam hal yang fardu. Sholat dia kagak, maghrib doang itu juga kalau lagi inget. Kerja aja dilakonin. Ada Allah manggil, dia masih jalan terus. Nanggung dah. Sampai nemu ajan lagi. Dari ajan maghrib untuk nemu ajan isya. Iya. Itu namanya ninggalin yang wajib. Dan kalau orang yang ninggalin yang wajib ini disebut adalah khasir, orang yang lalai, orang yang rugi.
Namanya halik. Apa itu halik? Celaka dunia akhiratnya. Dia pikir dia siapa? Kita hamba punya Tuhan. Kalau Tuhan udah perintahkan kita, maka sebaiknya hamba itu adalah melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhannya. Addi maftaradha alaika takun abadan nas. Tunaikan, lakukan apa yang telah Allah wajibkan kepadamu, maka niscaya kamu menjadi sebaik-baiknya hamba. Jadi jangan cuma ngaku-ngaku doang sebagai hamba Allah. Ini kita introspeksi diri kita. Kalau ada budak, dia punya majikan, majikannya merentah, pergi lu ke pasar, pergi lu ke satu tempat ini, lakuin, kerjain ini. Tapi giliran nggak dikerjain tuh ame budak, majikannya marah nggak? Marah, majikannya murka, bisa dipecat dia, bisa dihukum dia. Begitupun kita karyawan, punya pimpinan. Kalau kata pimpinan kita masuk jam sekian, 2 jam sebelumnya kita udah siap-siap. Ada aturannya begini, ada disiplinnya begini. Kita kudu laksanain, kita kudu kerjain. Taat, kita patuh sama pimpinan. Kalau kita ngelanggar, SP keluar. Betul gak? Lah kita begitu sama Allah. Entar nih apapun yang menjadi sholat kita, diri kita, itu ntar kan ditukar sama sorga. Seimbang kagak? Lah sorga jangan dikata murah. Temboknya aja dari emas. Lah bukan bata, bukan hebel. Kontrakannya 3 meter. Hebel berapa duit sebulan? Kontrakan tuh. Yang cuma 3 meter tuh. Pakai hebel lagi. Kalau tengah hari panas banget, malamnya masih berasa kita pegang panasnya. Ini sorga temboknya dari emas. Ditukar tuh ntar tuh. Diri kita, harta kita, sebanding apa kagak dengan apa yang kita mau sorganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak sebanding, ya kagak dapat, kita nggak untung, namanya begitu. Semua ntar begitu kita. Maka kan di dalam Al-Quran dikatakan faminhum zalimun li nafsih. Di antara mereka tuh ada yang zalim terhadap dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqum bil khairat. Dan di antara mereka ada yang pertengahan. Muqtasid. Muqtasid itu pertengahan. Maksud dari pertengahan adalah kebaikannya sama keburukannya sama, setara. Itu muqtasid. Wa minhum sabiqum bil khairat. Dan di antara mereka ada yang dia orang-orang yang terdahulu, artinya mendahulukan dengan hal yang baik, mendahulukan dengan perkara-perkara yang baik. Ini yang dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yang mana tuh? Di antara 3 itu. Kata Syekh Al-Imam Abu Bakar Al-Waraq, ahwalun nas, ahwalul abad thalathah. Keadaan manusia itu ada 3. Maksiatun wa ghaflah, thumma taubah, thumma kurbah. Itu 3. Yang pertama maksiat wa ghaflah. Ini manusia kebanyakan maksiat, ghaflah, lalai. Thumma taubah, kemudian taubat. Itu ada yang keadaannya manusia taubat ya. Yang ketiga, thumma kurbah, yaitu mendekatkan diri pada Allah. Tatkala nih manusia melakukan maksiat, ngelakuin dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia taubat, ya, dibilang dia maksiat, maka dia dibilang zalimun li nafsih, zalim terhadap dirinya sendiri. Orang yang ngelakuin maksiat, ngelakuin dosa disebut zalim. Kenapa zalim? Kenapa zalim li nafsi? Kenapa zalim terhadap dirinya sendiri? Sebab dia melupakan rasa syukurnya terhadap nikmat yang Allah berikan. Mata dari Allah, tangan dari Allah, kaki dari Allah, semua anggota tubuh ini dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang besar yang Allah berikan. Lisan dari Allah. Maka kata Habib Umar bin Hafid, hakikat syukur. Hakikatnya syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala sarful abdi, yaitu seorang hamba yang dia melakukan ma'an amallahu ilaihi, yang apa yang telah Allah berikan terhadap dirinya, yaitu segala nikmat yang Allah berikan, dia keluarkan, dia kerahkan itu, dia pergunakan untuk fima khalaqa min ajlih. Apa yang menjadi aturan Allah Subhanahu wa taala? Syariat. Jadi sebenarnya syukur itu bukan kita sekadar mengucapkan atau berkata alhamdulillah, bukan. Tetapi mempergunakan segala kenikmatan yang Allah berikan untuk kita ibadah pada Allah.
menggunakan mata kita untuk kita dekat pada Allah, menggunakan tangan kaki kita untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikatnya syukur. Maka kalau kita lepas daripada itu semuanya, maksiat yang ada kita gunain mata buat maksiat, kita gunain tangan kaki buat maksiat, maka itu sama halnya dengan orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Itu yang celaka. Wa minhum muqtasid, dan diantara mereka ada yang di pertengahan. Nah, ketika dia taubat, summa taubah, dia taubat tuh. Ketika dia bertobat, maka dia masuk ke dalam golongan muqtasid, yaitu orang yang ada di pertengahan. Kebaikannya sama keburukannya setara, sama, seimbang. Habis dia tadi udah ngelakuin dosa, dia taubat pada Allah, itu masih seimbang tuh. Wa minhum sabiqum bil khairat, dan diantara mereka sabiqun bil khairat, yaitu orang-orang yang mendahulukan kebaikan. Artinya kebaikannya lebih banyak nantinya. Ya, kenapa? Karena dia makin kurbah, makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu, ya, jangan hanya kita sekadar melakukan yang wajib, ninggalin maksiat, tapi sunnah kita remehin. Ya, meskipun tadi dikategorikan adalah salim, orang yang selamat, jangan. Tapi sunnah kita kerjain sebagai menambah tadi. Kalau orang dagang ngeluarin modal kan pengennya untung. Nggak mungkin biarin untung kagak, untung rugi segala macam. Udah, yang penting mah ya namanya pasrah banget. Orang pasti mikirin profitnya, keuntungannya yang dipikirin tuh. Ya. Dari dia dagang, dia usaha ini segala macam. Kalau cuma balik modal masih ya gampang itu mah, kan begitu. Kan yang dipikirin adalah keuntungannya. Fa in lam takdir antakuna rabihan, maka jika kamu tidak mampu antakuna rabihan, bahwa kamu adalah yang beruntung, fajtahid, maka bersungguh-sungguhlah kamu antakuna saliman, bahwa adalah kamu orang yang selamat. Tuh. Kalau emang tadi kita kagak mampu tuh buat jadi orang yang beruntung. Orang yang beruntung tadi orang yang gimana? Orang yang ngerjain yang fardu, ninggalin maksiat, ditambah dengan melakukan yang sunnah, itu disebut yang beruntung. Kalau nggak mampu tuh, maka jadilah kamu, bersungguh-sungguhlah kamu menjadi orang yang salim, orang yang selamat. Yang mana? Orang yang mengerjakan yang fardu dan meninggalkan yang maksiat. Oh. Ya kalau kita emang ya banyak banget godaannya, mau puasa Senin Kemis, orang di kantor, di kerjaan emang makan mulu kerjaannya. Apalagi emang kerjanya di restoran. Iya, ngelihatnya makanan mulu segala macam. Ya udah, ya minimal tadi dah buat diri kita tuh selamat dulu. Jangan sampai sholat ditinggal. Jangan sampai hal-hal yang wajib jadi remeh buat kita. Jangan. Kalau yang wajib aja remeh, gimana yang sunnah ntar? Maka di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad tuh pernah mengatakan, walladzi yu'addil fara'idha, dan orang-orang yang dia melakukan yang wajib, wa yajtanibu al-maharima, dan dia menjauhkan, orang-orang yang menjauhkan hal-hal yang haram, wala yatanaffal, tapi dia nggak ngelakuin yang sunnah, ahsanu halan, itu masih lebih baik. Itu masih lebih baik. Yang dia ngelakuin yang wajib, dia jauhin yang haram, tapi dia kagak ngelakuin yang sunnah, ahsanu halan, itu masih lebih mending, masih lebih baik keadaannya, mimman yata'aton nawafil wa yaqa fi ihmali ba'dil faraid, yang dia ngelakuin hal-hal yang sunnah tapi dia ngeremehin sebagian yang fardu. Orang yang ngelakuin yang fardu, ninggalin yang haram, tapi nggak ngelakuin yang sunnah, itu masih lebih baik, masih lebih selamat keadaannya dibandingkan orang ngelakuin yang sunnah tapi ngeremehin yang wajib. Sama orang baik banget, ngelakuin yang sunnah mulu, giliran sholat kagak. Sedekahnya rajin, sholatnya
maghrib doang, Johor asar kagak dikerjain. Masih mending mana tadi? Masih mending dia sholat, dia kata kagak sedekah-sedekah. Yang wajib dia pentingin dulu. Tapi lebih bagus daripada itu semuanya, wajib dikerjain, maksiat ditinggalin, sunnah juga dikerjain. Insya Allah. Ada tuh satu cerita, seorang pemuda di Bani Israel itu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala selama 70 tahun lamanya. Selama 70 tahun. Kemudian Allah Ta'ala mengirimkan malaikat kepada itu orang, kepada si pemuda. Kata itu malaikat kepada pemuda dari kalangan Bani Israel itu, ngabarin nih, bahwasanya apa yang kamu lakukan dari segala macam ibadah tuh la yaliku bihil jannah, nggak pantas masuk surga. Padahal ibadahnya berapa tahun? Ibadah pada Allah berapa tahun? 70 tahun. Tapi malaikat memberi kabar kepada itu orang, ente kagak layak masuk surga. Apa tuh kata pemuda dari kalangan Bani Israel tersebut? Nahnu khuliqna lil ibadah. Kami diciptakan itu untuk ibadah, bukan buat surga. Fayan bagi lana an na'budahu, maka pantas bagi kami itu ibadah kepadanya. Jadi perkara surga neraka dia nggak pikirin. Yang penting dia ibadah, ikhlas lillahi ta'ala. Balik tuh malaikat ngadep Allah. Kata malaikat, Allah, ya Allah, engkau lebih tahu apa yang diucapkan oleh hambamu. Apa yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Nahnu mal karam idh huwa lam yu'rid, karena dia belum berpaling an ibadatina, dari ibadah kepada kami, kata Allah. Fanahnu ma'al karam la nu'ridu anhu, maka kami tidak akan berpaling daripadanya. Selama dia masih ibadah, maka kami tidak berpaling daripadanya. Ishhadu, saksikanlah wahai malaikatku, ya malaikati, anni qad ghafartu lahu, bahwa sesungguhnya aku mengampuni segala dosa-dosanya. Jadi kalau kita ibadah sampai ginari masih ngarepin surga, takut sama neraka, belum jauh itu, belum. Kita ibadah masih kemana ya arahnya? Ada orang ibadah sholat ini aja sholat aja kadang kita masih salah-salah. Dia baru belajar tentang rukun sholat, bahwa baca Fatihah itu masuk rukun. Berarti dia benerin aja bacaan Fatihahnya, sampai dia belajar tajwid, bolak-balik sono sini. Dia belajar tajwid. Udah kelar dia belajar tajwid, udah bisa. Dia sholat, nggak nambah lagi ilmunya itu. Lihat orang ngoreksi tajwidnya, orang sholat dikoreksi tajwidnya. Dia sendiri lagi sholat, ngoreksi tajwid dia sendiri. Salah nggak? Ya nggak salah. Tapi kurang, masih kurang. Sebab apa? Sholatnya masih mikirin tajwid. Yang kudunya dia sholat itu ngadep ke siapa? Ngadep Allah. Berarti yang dipikirannya harusnya adanya. Ya kadang kita juga lagi sholat mikirinnya mau kemana nih pagi hari, mau mancing. Belum takbir, joran udah ada apa belum? Udah takbiratul ihram? Ya belum ngambilin cacing. Nggak beres tuh. Jadi ibadah kita, sholat kita, puasa kita, segala hal fardu yang kita lakuin itu masih ngarep apaan? Ngarep sorga? Apa takut karena neraka? Maka kita ini bertahap. Ayo sama-sama dari tingkatan, ya jangan sampai kita yang khasir. Kita minimal jadi orang yang salim, orang yang selamat. Kalau masih juga ada kita punya waktu, kita terus bertahap sampai menjadi orang yang rabih, yaitu orang yang beruntung dunia akhirat kita. Ya, kita ubah. Namanya orang jangan ngerasa puas, yang penting gua mau udah sholat aja udah cukup dah. Iya. Urusan surga, urusan neraka mantarkan urusan Allah. Iya, emang urusan Allah. Cuman jadi hamba jangan yang pesimis banget. Optimis. Kalau dalam hal ibadah, hal ilmu, jangan kita ngeliat yang bawah. Dia aja kagak sholat, masih mending gua. Jangan. Ngeliat ke atas kita. Wow, dia puasa mulu tuh. Pengen deh kayak dia. Tuh, begitu. Jangan ngeliat yang bawah dalam hal ibadah, dalam hal ilmu. Jadi kita puas aja udah. Kayak tadi, ya
penting balik modal, jangan mikirin gituannya. Untungnya yang kita pikirin. Emang kita ngelakuin yang wajib udah pasti masuk surga tuh. Udah pasti masuk surga. Ngelakuin yang wajib, namanya hamba taat, Allah girang, Allah masukin surga. Cuman kan di surga ntar ada tahap, ada tingkatannya. Yang nentuin kita bisa ada tingkatan di mana tuh kita ngelakuin keuntungan tadi apa ya? Sunnah. Yang sunnah yang kita lakuin. Man pas di mari kita jangan ngerasa diri kita paling lebih baik. Oh enggak kayak gua mau ngaji seminggu nih, ada kali 10 kali gua ngaji. Ini malam aja gua dari maghrib ngaji, tadi ngaji, ini ngaji lagi. Sampai jam 12 gua baru pulang tuh, bobo kitab aja, bini gua girang banget. Ngaji mulu lakinya. Wah. Iya. Insyaallah orang soleh banget itu nah. Jadi kuburin dulu kalau mau mati. Ngelihat kita pulang ngaji, ngelihat yang kagak ngaji, ngelihat yang pada begitaran nih segala macam, ngerasa diri kita paling baik. Jangan, nggak bisa. Kita nggak bisa ngelihat diri kita nih lebih baik daripada orang lain apa bukan. Kalau kita masih hidup, nggak bisa. Kalau kita mau tahu diri kita lebih baik dari diri orang lain, di mana? Di sorga. Karena ntar di sorga ada tingkatannya tuh. Kalau kita lihat, dah tuh si Anu di bawah, wah berarti gue lebih baik. Udah gitu tuh. Kalau ginari nggak bisa. Kemarin bilang, biar kata dia nuntut ilmu, emang yang kerja mah aqallud darajat, paling minimalnya derajat, paling bawahnya tuh. Lebih mulia dia tuh yang nuntut ilmu. Boleh jadi. Tapi kalau yang nuntut ilmunya sombong, dibandingkan orang yang nyari duit tapi dia banyak sedekah, masih lebih baik dia. Masih lebih baik dia kerja, banyak sedekah, duitnya dialirin buat majelis taklim, buat masjid, buat musola, buat fakir miskin. Dibandingkan dia ngaji, nuntut ilmu, sombong banget, dari pagi ngaji, siang ngaji, malam ini seminggu dia pergi ke sono, dia pergi ke sini. Ada nggak yang begitu? Ada, jangan nyengir aja di belakang orangnya. Ya. Jadi apa intinya? Intinya kalau kita dalam perihal ibadah ini jangan sampai kita menjadi orang yang rugi. Yang wajib kita kerjain, apa yang udah jadi perintah dari Allah, tugas-tugas kita sebagai orang hamba, jangan kita tinggal. Insya Allah. Emang godaan mah banyak. Godaan emang banyak. Cuman kalau kita bisa lepas daripada godaan itu kan girang banget hati kita. Ya, girang banget hati kita. Oh, apalagi udah waktunya malam Kamis, malam ngaji nih dari Rebo. Nyari-nyari alasan dia. Ya, nyari-nyari alasan. Sampai anaknya dicubit kencang banget biar nangis. Maafin Tat, saya kagak ngaji. Emang apa? Anak saya lagi rewel aja. Lu tawan lu cubit. Gak ada yang begitu. Ah? Ada yang udah WA duluan. Ya, ntar lu teleponnya jam 10-an. Siapa tuh? Bini saya teleponin aja ini. Wah, bini saya teleponin aja. Ngapa? Aduh, suruh pulang ini ya. Ada aja urusannya. Jangan yang begitu-begitu. Istiqomah. Istri 3. Ya Allah. Jangan sampai kita jadi orang yang rugi, jangan sampai kita jadi orang yang khasir. Tapi minimal jadi orang yang salim tuh minimal tuh. Minimal. Berarti kalau ada minimal ada maksimal. Minimal kita jadi yang salim, yang selamat. Kita kerjain yang wajib, tinggalin maksiat, tinggalin perbuatan dosa. Kemudian kita tambah dengan hal-hal yang sunnah, kebaikan buat orang lain, sunnah yang kita lakuin, puasa, sholat, segala macam. Ya, insya Allah itu akan menjadikan diri kita orang yang rabih, yang beruntung. Kemudian kita masuk ke dalam derajat orang-orang yang sabiqin, orang-orang yang duluan masuk surga. Wallahu a'lam bishawab, bisiril Fatihah.